Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu sosok yang uswatun hasanah. Beliaulah contoh daripada semua akhlak yang baik. Apabila seseorang belajar tentang akhlak yang indah, akhlak yang baik, yang menjadi sumber dan contoh adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari, alhamdulillah, berkat guru-guru kami sering sekali bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga maupun di dalam keadaan bermimpi. Seringkali juga apabila saya sedang dan mau merencanakan sebuah acara halaqah majelis Sirul Asro di suatu daerah, kalau beliau berkenan hadir, pasti seminggu atau sebulan sebelumnya beliau sudah menyampaikan untuk hadir di dalam majelis yang saya pimpin dan saya adakan. Pernah suatu hari, suatu ketika beliau berpesan kepada saya, dan pesan itu memicu semangat saya untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabat, juga mencintai para kekasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk mencintai para guru-guru dan mencintai kedua orang tua saya. Beliau berpesan bahwasanya sesungguhnya kamu itu sama saja. Sesungguhnya kamu itu sama dengan Sayyidina Ali, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Abu Bakar, dan dengan para kekasih Allah yang lainnya. Bahkan sesungguhnya kamu itu sama dengan diriku, kata Rasulullah. Tetapi yang membedakan hanya satu, yaitu kesungguhannya, yaitu istiqomahnya, yaitu cintanya. Setelah menerima pesan beliau inilah, terbukalah semua rahasia bahwa sesungguhnya manusia itu mempunyai kesempatan yang sama di hadapan Allah, mempunyai kesempatan yang sama di dalam mendapatkan kekayaan dunia, rezeki yang berlimpah, kebahagiaan dan keberkahan yang berlimpah. Namun yang membedakan adalah kesungguhan. Kesungguhan inilah yang bisa kita jabarkan bermacam-macam. Kesungguhan inilah yang kita bisa artikan bermacam-macam, dan tentunya setiap individu itu memahami, mengartikan yang berbeda. Namun secara tersirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kesungguhan yang beliau maksud adalah kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekat kepada Rasulullah, kesungguhan diri untuk menata batiniah sehingga lahirnya pun tertata. Barang siapa yang menata batiniahnya agar selalu hatinya hadir di hadapan Allah, agar selalu di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah, ada cinta, ada mahabbah kepada para walinya Allah, kepada para guru-guru, dan kepada kedua orang tuanya, niscaya itulah kesungguhan yang sebenarnya, yang menjadikan sebab akan terpenuhinya, akan berlimpahnya, akan tercukupinya dunianya dan
segala urusan di dalamnya. Kesungguhan di sini adalah sungguh-sungguh istiqomah di dalam menghadirkan hati kepada Allah dan menghadirkan cinta di dalam hati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para kekasihnya dan kepada kedua orang tua. Di dalam pesan beliau yang tersirat bahwa sesungguhnya tiada beda engkau dengan Sayyidina Ali. Yang membedakan adalah kesungguhanmu. Sebenarnya pada hakikatnya manusia ini adalah diberi kadar yang sama oleh Allah. Tetapi yang membedakan di antara kita adalah hati kita pergunakan untuk apa? Rasa perasaan kita, apa yang selalu kita pikirkan, apa yang menjadikan objek prioritas di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang ada di dalam isi kepala kita, isi hati kita, isi rasa perasaan kita, disitulah yang membedakan antara diri kita dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Ali, dengan para kekasihnya Allah. Dari bentuk sama, karena sebagai manifestasi daripada kesempurnaan manusia itu sendiri yang diciptakan oleh Allah. Namun isinya, kesungguhannya untuk mengisi hatinya dengan sesuatu yang baik, kesungguhannya untuk selalu berniat, bersungguh-sungguh di dalam niat, selalu istiqomah di dalam kebaikan. Yang membedakannya adalah rasa perasaannya, apa yang dirasakan, dan apa yang ada di dalam perasaannya. Allah atau selain daripada Allah, Rasulullah atau selain daripada Rasulullah, para kekasihnya Allah atau selain daripada para kekasihnya Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh adalah selalu menjaga hatinya, selalu menjaga niatnya, selalu menjaga segala sesuatu yang dia lakukan di dalam setiap aspek kehidupannya, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam sholatnya, baik di dalam ibadahnya, baik di dalam setiap apa yang dia lakukan, semata-mata karena lillahi ta'ala, sehingga segala sesuatunya itu bernilai ibadah. Tadi telah saya sampaikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari kadar yang sama. Yang membedakan hanya kesungguhannya, yang membedakan hanya apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, dan apa yang ada di dalam niat, di dalam setiap apapun yang dia lakukan. Maka sesungguhnya manusia adalah hakikatnya adalah Muhammad, dan manusia bisa mendekat kepada Sayyidina Muhammad, bisa duduk bersama Rasulullah SAW, karena pada hakikatnya diciptakan oleh Allah dari kadar yang sama, sehingga bisa mendekat. Yang perlu dibenahi, yang perlu dibetulkan, yang perlu ditata dan diselaraskan adalah keadaan hati, keadaan niat, keadaan pikiran, keadaan rasa dan perasaan yang dibawa di dalam kehidupannya. Sungguh-sungguhkah dia membersihkan hatinya selain daripada Allah? Sungguh-sungguhkah di dalam setiap niatnya itu semata-mata beribadah kepada Allah? Sungguh-sungguhkah dia mengharap syafaat dan wasilah daripada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak cintanya kepada segala sesuatu, dan bersifat menerima segala sesuatu dengan kadar yang sama? Apa yang terkandung di dalam hati Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita mendekat kepada Rasulullah, sesungguhnya kita sedang mendekat kepada hati Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah berkata-kata, tidak pernah menemui seseorang, tidak pernah mendoakan seseorang,
tidak pernah memeluk umatnya tanpa menyertakan hati beliau, tanpa menyertakan rasa dan perasaan beliau. Padahal hati beliau yang ada hanya Allah, padahal rasa perasaan beliau yang ada hanya sir daripada Allah. Seseorang yang mendekat kepada Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sudah mendekat kepadanya. Seseorang yang berniat untuk hadir, untuk selalu menghadirkan hati, untuk mengetukkan hatinya kepada hati Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sudah membuka hatinya kepada umatnya. Di saat kita berniat untuk mendekat, di saat kita mengingat Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah lebih dahulu mengingat kita. Sesungguhnya Rasulullah lebih dulu membuka hatinya kepada diri kita. Tergantung bagaimana diri kita ini menjadikan ingatan tersebut, menjadikan niatan tersebut untuk mencintai Rasulullah. Kita istiqomahkan, kita wujudkan di dalam perbuatan, di dalam sikap, di dalam perilaku, dengan melahirkan kembali cita rasa daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering bercerita tentang Allah, bagaimana Allah bertajalli, bagaimana Allah terwadai di dalam diri seseorang, bagaimana Allah mendhahirkan sifatnya yang sempurna, bagaimana Allah mendhahirkan asmanya yang sempurna, bagaimana Allah mendhahirkan perbuatannya yang sempurna, bagaimana Allah mendhahirkan zatnya yang sempurna, kecuali di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga barang siapa yang mencintai Rasulullah, sesungguhnya dia telah mencintai Allah. Dan barang siapa yang mencintai Allah, belum tentu dia mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang dan banyak golongan yang tidak mengimani, tidak bersyahadat kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menemukan Tuhan di mana-mana, dia menemukan pencerahan batin, tetapi dia belum mengenal siapa hakikat dirinya, sehingga dia menyatakan, merasakan bahwa dirinya adalah hakikat semesta, tetapi dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya hakikat manusia itu bukan hanya semesta, tetapi hakikat manusia itu adalah sumber daripada semesta. Karena apa yang ada di dalam dirinya akan maujud, akan nampak, akan terjadi di dalam kehidupannya, akan nyata di dalam kehidupan zahirnya. Manusia adalah tajalliyah Allah. Manusia adalah rahasia Allah yang diciptakan sesuai dengan cita rasa daripada Allah itu sendiri. Maka dengan mendekat kepada Rasulullah, dengan melalui hati Rasulullah, dengan melalui mencintai Rasulullah adalah jalan yang terbaik untuk mengenal diri, jalan yang terbaik untuk mengenal Allah. Kenapa begitu? Karena kita akan mengetahui, apabila kita mendekat kepada Rasulullah, maka kita akan mengetahui kandungan hati daripada Rasulullah, kandungan hati daripada Rasulullah yang di dalamnya hanya ada Allah. Bukan kandungan hati kita yang kita tidak tahu apakah di dalam hati kita sudah ada Allahnya, sudah ada nur Allahnya, sudah ada cahaya Allahnya atau belum, atau hanya di dalam hati kita yang ada hanya sebutan-sebutan, hanya mengulang nama, tetapi cahayanya, nurnya, sirnya belum pernah nampak, belum pernah berada di dalam hati kita. Agar kita mengetahui, agar kita tidak tertipu dengan kepuasan diri kita, merasa diri kita sudah ada nur Allahnya di dalam hati kita, maka kita mendekat kepada Rasulullah.
kita mencintai Rasulullah, kita menuju Rasulullah, hati kita hadirkan dengan wasilah, dengan berkirim Al-Fatihah, dengan bersolawat, agar kita merasakan hati Rasulullah, agar kita merasakan rasa Rasulullah di saat beliau merasakan kehadiran Allah di dalam hati dan rasa beliau. Sehingga Allah yang kita maksud adalah sama dengan yang Rasulullah maksud, meskipun dengan kadar yang berbeda. Berbeda apabila kita tidak mendekat kepada Allah, berbeda sekali. Apabila kita tidak mendekat kepada Rasulullah, kita tidak mencintai Rasulullah, tidak duduk bersama satu majelis dengan Rasulullah, dengan wasilah, dengan solawat yang kita lakukan, niscaya Allah yang kita maksud adalah Allah dengan konotasi yang kita ketahui, Allah yang kita hayalkan seperti yang kita hayalkan, Allah yang kita sangkakan seperti sangkaan kita sendiri, Allah yang ada di dalam pemahaman kita, Allah yang ada di dalam hati kita. Tentunya Allah yang kita sebutkan dan Allah yang kita maksud itu adalah sesuatu yang belum jelas. Seperti halnya kita menyebut, melihat, mengetahui tentang cahaya yang terang, namun kita tidak tahu dari mana dan itu cahaya apa sehingga nampak begitu terang. Apakah itu cahaya matahari, atau cahaya api, atau cahaya lampu merkuri dan lain sebagainya. Agar kita mengetahui kebenaran Allah, agar kita bisa menyebut yang terang itu cahaya apa, sehingga kita tidak menerka-nerka bahwa itu cahaya rembulan, atau itu cahaya matahari, atau itu cahaya api. Maka jalan satu-satunya adalah dengan kita mengetukkan hati kita kepada Rasulullah, dengan kita menautkan cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita diberi tetesan, diberi sambungan hati kita agar sambung kepada Allah yang berada di dalam sir, di dalam rahasia, di dalam hati daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak menerka-nerka Allah itu bagaimana, sehingga kita tidak hanya menyebut-nyebut namanya, namun sangat merasakan kehadirannya di dalam hati kita, sebagaimana kehadiran Allah di dalam hati dan rasa junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, semoga manfaat. Tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.